Bapak Ibu hadirin peserta PIT 2023, kami ucapkan selamat datang kembali untuk yang baru bergabung, baik di auditorium maupun di ruang Zoom. Ya, Bapak dan Ibu, untuk hari pertama PIT 2023 ini mengusung tema Continuing Professional Development for Increasing Capabilities of General Practitioners. Baik, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari seharusnya Kang ya. Iya, betul Iya, sekali. maka kita akan lanjut ke sesi 2. Betul sekali. Untuk sesi kedua ini ada kurang lebih sekitar 4 materi ya Pak ya. Yang dimana nanti akan disampaikan oleh para pemateri-pemateri yang sudah hadir tentunya pada hari ini dan juga yang berada di Zoom meeting, betul Pak ya. Nah di antaranya untuk pematerinya ada dengan Dr. Ana Amaliana SPKJ Ya. dengan materi gangguan mental emosional pada remaja dan usia produktif. Kemudian ada juga dengan Dr. Dani Triana Rosedi MBA MHKes MTRAP dengan materi edukasi dan batasan penggunaan terapi psikotetrika di PPK 1. Dan materinya akan dilanjutkan dengan materi tinjauan regulasi dan pengkajian resep obat psikotropika yang akan disampaikan oleh apoteker Halim Priyahujaya M.Famklin. Dan yang terakhir di sesi 2, materi yang akan disampaikan adalah pengkajian pelayanan resep racikan yang akan dibawakan oleh apoteker Yovita Diane Titisari. Baik, dan kita tanpa berpikir panjang lebar dan langsung saja mungkin ya kita panggil untuk moderator dan kita informasikan juga nih untuk moderator yang akan memimpin pada sesi kedua ini ada dari apoteker Dr. Ida Lisni MSc. Untuk itu kepada Ibu Ida Lisni, silakan. Baiklah, sambil kita bacakan CV singkat dari Ibu Ida Lisni. Nama lengkap Ida Lisni, menempuh pendidikan sarjana di Farmasi UGM dan melanjutkan magister di Farmasi ITB. Pekerjaan saat ini menjadi Kepala Farmasi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan pengajar di Fakultas Farmasi UBK. Aktivitas organisasi di bidang kredensial Hisfarsi PDIAI Jabar tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan bidang regulasi dan pembinaan PDIAI Jabar 2022 mohon maaf sampai dengan 2026. Dipersilahkan kepada Ibu Ida Lisni. Baik, terima kasih MC yang cantik yang ganteng ya. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, hari ini kita sesi kedua ini kita akan lanjutkan ada 4 pemateri tadi yang sudah disampaikan oleh MC kita tadi yang cantik dan ganteng tadi. Nah, mungkin karena ini juga panjang ya, ada 4 pemateri, gimana kita langsung saja ke pemateri pertama yaitu Dr. Ana Amaliana Dr. SPKJ. Sudah datang ya Dok ya, sudah hadir. Mangga. Baik, kami persilakan karena Dr. Ana ada offline. Terima kasih Dr. Ana, apa kabar? Sehat-sehat seger ya? Alhamdulillah ya. Untuk pagi ini kita sudah yang pertama, pemateri yang pertama adalah Dr. Ana. Beliau adalah Dr. SPKJ, pendidikan profesi apoteker dilaksanakan di Universitas Kristen Maranatha Bandung ya. Tahun 2003 lulusnya, kemudian pendidikan dokter spesialis di Unpad ya Dok ya. Nah, riwayat pekerjaan beliau juga sebagai pengajar sampai sekarang di Unpas, kemudian psikiater di RSUD Cibabat Cimahi Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari,
Klinik Utama Jiwa Masagi Medika. Kemudian selanjutnya psikiater Halodoc. Riwayat organisasi tentunya ada di ID, PDSKJ Bandung, kemudian anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus. Wah, luar biasa. Ini sepertinya sudah sesuai banget ya, sudah expert banget dengan materi yang akan disampaikan. Baik Dok, kami persilakan, mohon maaf waktunya juga nanti kalau ada diingatkannya sekitar 20 menit. Terima kasih Dok, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa berdiri di hadapan para teman sejawat sekalian, baik yang offline maupun yang online. Dan pada saat ini saya berada di PIT, kolaborasi PIT tadi ya, PDUI dengan PDIAI. Dan saya diamanahi oleh panitia untuk membawakan tema tentang gangguan mental emosional pada remaja dan usia produktif. Jadi bagaimana tanda dan gejalanya, kemudian bagaimana penata laksanaannya. Baik, slide. Yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana latar belakangnya, definisi, tanda dan gejala, jenis gangguannya apa, penyebabnya apa, penata laksanaannya bagaimana, dan kesimpulan. Slide. Baik. Periode remaja dan usia produktif ini adalah suatu periode di mana merupakan tahap perkembangan yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas. Jadi di sini individu banyak mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Tentu saja hal itu merupakan stresor atau sesuatu yang bisa membuat seseorang tertrigger mengalami gangguan mental. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang kondisi hal ini. Dan kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Baik, slide. Nah, dalam beberapa tahun ini ternyata terjadi gangguan mental, peningkatan gangguan mental emosional pada usia remaja dan usia produktif cukup meningkat drastis, ya. Karena hal yang seperti kita ketahui tadi, ketika adaptasi dalam menghadapi berbagai stresor itu terjadi, maka gangguan mental emosional bisa terjadi pada kelompok ini. Apa saja penyebabnya? Mungkin pada usia remaja, mereka bisa mengalami tekanan akademik, ya, atau mungkin dalam kehidupan sosial seperti putus pacar atau tidak lulus gitu. Itu kan hal-hal yang bisa men-trigger seseorang mengalami gangguan mental emosional. Begitu juga pada usia produktif di mana orang mungkin mengalami konflik di dunia kerja, orang juga mengalami tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Sekarang apa sih yang disebut dengan gangguan mental emosional? Gangguan mental emosional adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya dan itu dapat memengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Ya, jadi kita ulangi bahwa gangguan mental emosional itu adalah suatu gangguan yang dapat memengaruhi kondisi seseorang dalam ranah pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Beberapa tanda gangguan mental emosional itu bisa meliputi perubahan suasana hati, yang kita kenal mungkin ya, perubahan mood, atau seseorang itu bisa mengalami kecemasan, dan perilaku yang tidak biasa. Ya. Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa ternyata prevalensi gangguan mental pada remaja di usia 13
sampai 17 itu sekitar 10,8%. Bayangkan kalau penduduk Indonesia itu ada berapa nih? 2 miliar ada, ya 10,8%-nya itu remajanya mengalami gangguan mental dan perilaku. Itu banyak sekali. Entah itu terdeteksi atau tidak terdeteksi. Kalau pada usia produktif itu usia 18 sampai 29 tahun, prevalensinya mencapai 6,6%. Itu juga cukup banyak. Nah, terus kalau ditanya tanda-tandanya tuh apa sih, Dok? Orang yang mengalami gangguan mental emosional, yaitu tadi perubahan suasana hati. Ya, orangnya mungkin kenapa sih orang ini teh baper, sering banget menarik diri, tiba-tiba gampang tersinggung, tiba-tiba segala dicemasin gitu kan? Atau perilaku yang tidak biasa, misalnya yang banyak terjadi pada remaja, self harm. Iya, benar itu perilaku yang tidak biasa kan? Nah, terus menarik diri tadi ya, perubahan pola tidur. Kita yang biasanya tidur nyenyak, tidur enak, kenapa sekarang kalau udah ada di kamar sejam masih miring kanan, miring kiri, nggak bisa tidur gitu. Nah, jangan-jangan ini tuh kita mulai mengalami gangguan mental emosional, karena gangguan tidur merupakan gangguan yang umum terjadi pada orang yang mengalami gangguan mental emosional. Dan kalau pada remaja kita akan melihat prestasi akademiknya nih. Ya. Mungkin nih, bukan tidak mungkin terjadi nasakom, IPK-nya nasib 1, ya, jadi rantai karbon, C semua gitu ya. Nah, kita harus aware tuh, ya, apalagi para teman sejawat saya nih, para dokter-dokter umum, kalau ada, ya, misalnya orang tua yang konsul dong, ini anak saya nih, kenapa ya sekarang saya dipanggil nih sama dosen walinya, nilainya rantai karbon. Nah, kita harus di dalam pemikiran kita, adakah gangguan mental emosional? Jadi kita lakukan apa? Deep interview. Ya, panggil anaknya, ngobrol heart to heart katanya. Ya, dari hati ke hati. Udah jangan kayak gini, kenapa kayak gitu? Baper sih, di ghosting ya, apa gitu. Tapi kita berusaha untuk melakukan pendekatan yang tidak judgmental, tidak menghakimi, ya. Jadi kita menyentuh, benar-benar untuk melakukan wawancara yang dari hati ke hati. Karena saya yakin menjadi seorang dokter itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Sehingga orang tuh bisa trust, orang tuh nyaman. Aku aman bagimu, aku nyaman bagimu. Benar gak? Halo? Oke, lanjut ya. Beberapa gangguan mental emosional itu yang umum terjadi, yang mungkin akan teman sejawat temui. Apa aja sih? Pertama, depresi. Nah, udah pinter kali ya. Gimana depresi itu kita lihat terjadi penurunan mood, penurunan minat, kemudian dia juga merasa tidak berenergi, dan gejala-gejala lainnya. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu meliputi fobia, kemudian gangguan panik, kemudian para remaja itu sering mengalami cemas berlebihan itu ya, sering terkena panic attack ya. Dan dia berakibat terjadi gangguan pada hubungan sosial. Banyak orang yang menjadi menarik diri karena kasus ini. Kemudian gangguan mental emosional berikutnya adalah gangguan makan.
Nah, ini yang mungkin para dokter sejawat, para dokter umum ya akan sering menemukan di lapangan. Ini dok, anak saya katanya mengalami body dysmorphic. Sebenarnya udah nggak gendut sih, tapi mereka melakukan diet yang kadang-kadang nggak rasional untuk mendapatkan body goals, ya. Karena menurut pandangan saat ini yang dikatakan bagus itu adalah yang memiliki body kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Jadi pada pasien-pasien banyak mengalami anoreksia, ya. Kadang-kadang bisa nggak makan berhari-hari. Itu sebenarnya kita juga kalau diet tertentu oke lah. Tapi kalau sudah tidak rasional, ya patut dicurigai pasti. Karena anoreksia sendiri itu mengakibatkan gangguan mental emosional. Ya, coba aja puasa terus-terusan. Pasti langsung sering kayak orang kurang aqua kan? Mungkin konsentrasi menurun, ya tadi prestasi belajar menurun dan lain sebagainya. Baik, kemudian gangguan mental emosional berikutnya yang sering terjadi adalah gangguan bipolar. Nah, itu para rekan sejawat diharapkan sudah lebih aware lagi karena itu banyak terjadi sekarang pada remaja. Kita banyak mengenal kan beberapa artis yang ternyata ternyata bipolar nih, yang emosinya meledak-ledak, hobinya flexing, ya. Tapi di saat-saat tertentu dia tuh bisa sampai depresi berat. Jadi perubahan moodnya tuh ekstrim sekali. Oke, yang berikutnya adalah gangguan perilaku. Ya, mungkin kalau di standar kompetensi dokter umum itu gangguan perilaku yang meliputi ADHD dan lain-lain itu sebenarnya kompetensinya 2. Anda cukup mendiagnosis, kemudian rujuk. Tapi bukan berarti, tenang aja, gue tinggal rujuk. Nah kan harus tetap mengerti, oh ini tuh apa. Minimal diagnosisnya harus tahu. Gangguan perilaku pada remaja ini tuh apa namanya. Jangan merujuk aja lah ke psikiater, tapi diagnosisnya ngaco. Ya. Minimal paham lah, oke, ini ADHD nih, atau ini self harm dengan sering cutting atau apa, mungkin ini satu bipolar kah? Atau ini mungkin suatu gangguan kepribadian borderline. Nah, tetap sebagai rekan-rekan teman sejawat di garda terdepan, saya harapkan bisa paham dan bisa melakukan diagnosis sebelum merujuk. Baik, slide. Nah, penyebab gangguannya apa sih, Dok? Penyebab gangguan mental emosional itu yang pertama tadi, kalau pada remaja karena mereka banyak di usia sekolah, tentu mungkin tekanan akademik. Saya memiliki kasus yang banyak tuh, kenapa sih dia jadi depresi seperti itu? Ini dok, saya lagi skripsi, belum beres-beres. Ya, jadi campur aduk, ada perasaannya sudah lelah, mungkin depresi, baur, cemas. Tapi di sisi lain ini harus beres. Deadline-nya sebentar lagi. Tapi semua energi untuk melanjutkan tuh seperti nggak ada. Nah, tolong kita sebagai tenaga kesehatan di garda terdepan, minimal kita bisa memberikan support yang bagus untuk mereka. Kedua, tekanan keluarga. Mungkin itu perceraian, mungkin itu masalah ekonomi. Pak, piraku atuh resiko buat dapur 10.000, tapi pengen makan apa tuh yang enak sekarang? Pengen makan itu 10.000 mah cocoknya seblak ceker aja makannya, kan jangan minta yang lain-lain, tapi pengennya ini itu, pengen nonton EXO lah, pengen nonton konser Club Project lah, nggak bisa tuh. Misalnya tekanan itu tuh lama-kelamaan dan berlangsung lama tanpa penyelesaian itu bisa mengakibatkan gangguan mental. Ya, kemudian
masalah dalam hal sosial. Ya, mungkin banyak terjadi, aduh dok, iya benar. Saya sering diteror pinjol, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah trauma, entah itu mungkin di ghosting, patah hati, itu bisa men-trigger hal ini. Yang berikutnya adalah faktor genetik. Kenapa faktor genetik? Dari jurnal mengatakan bahwa orang dengan orang tua yang ada kecenderungan pencemas, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu, itu biasanya memiliki kerentanan bagi anak yang memiliki orang tua pencemas untuk mengalami kondisi sebagai orang yang mengalami gangguan cemas. Coba kalau kita merasa sudah terdiagnosis itu, coba kita lihat apakah orang tua kita ada nggak yang sebenarnya mengalami itu tapi luput dari pemeriksaan. Baik, slide. Nah, inilah yang harus yang penting gitu ya untuk rekan-rekan teman sejawat dokter umum ketahui bagaimana sih penata laksanaannya kalau saya menemukan kasus gangguan mental emosional di lapangan. Tentu yang pertama dievaluasi dan didiagnosis. Kita mengenali bagaimana tanda dan gejalanya, bagaimana diagnosisnya, penyebabnya apa, penata laksanaannya bagaimana. Yang kedua, berikan psikoterapi. Psikoterapi itu apa? Psikoterapi itu adalah bentuk terapi dalam hal ya kita melakukannya secara bicara. Sama tuh, yang poin 2, poin 3 tuh. Dengan terapi percakapan. Misalnya kita juga memberikan psikoterapi suportif, kita memberikan dorongan, kita memberikan support pada seseorang, itu udah terapi. Terapi percakapan artinya apa? Kita memberikan kesempatan bagi dia, bagi pasien untuk menyampaikan apa sih yang menjadi keluhannya. Kadang-kadang dulu zaman saya kuliah, guru-guru saya mengatakan gini, Anda diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Anda harus lebih banyak mendengar. Ya, menjadi seorang dokter sebenarnya bukan hanya psikiater. Dimanapun Anda berada, Anda harus menunjukkan empati yang tinggi pada pasien. Karena apa? Ketika pasien bicara, kadang ketika kita hanya mendengarkan aja, belum minum obat, pasien itu sudah merasa lega. Percaya sama saya. Ya. Jadi dengarkan. Menjadi seorang pendengar itu nggak sulit. Jangan gini, dok ini, ya udah. Tulis resep. Itu empati seperti itulah yang dibutuhkan oleh para pasien-pasien kita. Ya. Baik, yang berikutnya adalah terapi keluarga. Jadi ketika kita mengalami pasien-pasien yang mengalami gangguan mental emosional, kita wajib melibatkan keluarga untuk melakukan dukungan terhadap si pasien ini. Karena kita tidak mungkin melakukan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan keluarganya, ya. Kita harus saling menguatkan sehingga apa yang menjadi goal terapi kita itu tercapai. Berikutnya tentu saja kalau dalam kasus yang berat misalnya ada gangguan perilaku berat ya tadi ada self harm ya, pasiennya sering menyakiti diri, tentu dibutuhkan terapi antidepresan ya atau anti anxiety. Yang kita kenal mungkin saat ini kita mengenal golongan SSRI ya. Atau kalau misalnya pasiennya sendiri mengalami anxiety, serangan panik dan lain-lain, bisa kita pertimbangkan memberikan benzodiazepin ya atau yang lain-lainnya. Mungkin kalau dia moodnya kayak seperti orang yang bipolar, kita bisa pertimbangkan pemberian mood stabilizer.
Karena pemberian farmakoterapi pada pasien dengan gangguan mental emosional kalau nggak salah untuk dokter umum itu kompetensi 4 ya. Jadi bisa menerapi sampai tuntas. Oke, slide. Nah, penata laksanaan berikutnya adalah psikoedukasi. Ya, kita memberikan edukasi bagi para pasien kita, entah tentang keluhannya, tentang penyakitnya, dan kalau ada situasi gawat darurat ataupun yang lainnya, pasien bisa lebih memahami. Ya, yang ketujuh, dukungan sosial, kemudian perubahan gaya hidup. Jadi kita menganjurkan pada pasien untuk mengadopsi perilaku hidup sehat, ya, Dokter olahraga, makan seimbang dan lain-lain. Dokter Ana, mohon maaf. 2 menit lagi barangkali Oh, bisa. siap. Terima kasih. Makasih. Kemudian bagaimana kita juga mengedukasi pasien untuk pencegahan dari kambuh, ya. Kalau dia misalnya sudah mereda, bagaimana mencegah supaya tidak kambuh lagi. Kita mengencourage, mendorong mereka untuk bisa, ya. Ke-10, kolaborasi tim kesehatan, ya. Jadi kan kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita melakukan kolaborasi. Maksudnya kerjasama. Kita melibatkan guru, ya, melibatkan psikolog, melibatkan mungkin tenaga kesehatan yang lain, dan keluarga tentunya. Baik. Nah, kesimpulannya, Bu, ya. Jadi gangguan mental emosional itu dapat memengaruhi kehidupan keseharian para remaja dan usia produktif, maka penting untuk kita tahu tanda-tandanya. Oh, ini kayak gini tandanya. Sehingga kita para dokter bisa segera menerapinya, menata laksana, dan pemahaman yang lebih baik tentang gangguan mental emosional pada remaja dan usia produktif dapat membantu mencegah mengatasi masalah tersebut agar tidak menjadi lebih berat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ana, singkat, padat, tapi terjawab semua ya. Monggo Dokter Ana. 10 menit. Ya, Dokter Ana mohon berkenan menunggu nanti mungkin beberapa saat. Boleh silakan. Baik teman-teman semua, kita rasanya sudah meskipun dengan waktu singkat, tapi terjawab semua tadi ya, apa kata-kata kuncinya. Nah, kemudian saya juga tadi agak deg-degan nih tekanan akademik gitu ya. Sebagai dosen saya penekan atau tidak? Baik, selanjutnya pembicara selanjutnya yaitu tadi kita melanjutkan tadi ada kaitannya tentunya dengan materi yang pertama tadi dari Dokter Ana terkait dengan gangguan emosional yang nanti terapinya itu akan banyak bersentuhan dengan psikotropika. Nah, selanjutnya nanti dengan Dokter Denny ya. Oh, dokter, maaf ya, karena ini ada penggantian. Jadi, maaf dok, dengan Dokter Doni ya, ada CV-nya nanti. Dokter Doni akan menyampaikan tentang edukasi penggunaan pemberian psikotropik pada PPK 1 ya, Dokter Doni. Beliau, silakan ini ada CV. Dokter Doni atau Dokter Doni mau cerita sendiri? Maaf Dokter Doni, karena saya belum nerima CV-nya. Boleh cerita ya dok ya? Boleh. Ya, mangga silakan. Nah baik, kita sambut Dokter Doni. Mari kita aplaus buat Dokter Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan sejawat sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi. Ya, saya dihubungi oleh panitia untuk menyampaikan dan nanti diskusi sedikit ya terkait dengan aspek hukum dan etika persepan obat-obat psikotropika. Baik, kita mulai saja karena memang waktu juga terbatas ya. Boleh slide? Nah, ini kalau kita lihat ya, pemberitaan. Banyak sekali kalau kita coba googling ya, cari di internet pemberitaan terkait dengan persepan, penyalahgunaan obat-obat psikotropika. Informasi terakhir berdasarkan koordinasi kami dengan BNN, kemudian juga Dinas Kesehatan Kota Bandung, IAI, ya,
organisasi-organisasi profesi. Ternyata Bandung saat ini menjadi salah satu kota yang cukup mendapatkan perhatian lebih gitu. Karena tingkat persepan dan juga penyalahgunaan obat psikotropika itu tertinggi nomor 1 di Indonesia. Nah, ini menjadi perhatian kami semua dari organisasi profesi juga ya, untuk bagaimana kita sama-sama berkoordinasi, berkolaborasi untuk bisa menekan angka penyalahgunaan psikotropika ini. Ini kalau dilihat banyak sekali berita terkait dengan obat-obat psikotropika ya. Jadi nanti kita akan coba lihat telaah bagaimana sih aspek hukum dan juga etika yang ada saat ini terkait dengan persepan obat psikotropika. Boleh slide. Nah, ini mungkin sekilas dulu ya definisi psikotropika kalau kita merujuk pada peraturan undang-undang yang masih berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Jadi psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi dalam undang-undang ini dibahas tentang pembatasan tentang psikotropika. Termasuk juga ini ada penggolongannya psikotropika itu. Ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Untuk penggolongannya ini dalam undang-undang ini diamanatkan akan diatur lebih lanjut oleh menteri. Jadi menteri di sini dalam artian Menteri Kesehatan ya. Boleh slide? Ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini, Pak Budi Sadikin, tahun 2022 ini sudah menerbitkan kembali Permenkes nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika. Ini kalau kita lihat ada beberapa contoh ya penggolongan psikotropika untuk yang golongan 1 seperti misalnya deschloroectamin ya, kemudian juga flubromazolam ya. Untuk golongan 2 seperti misalnya amineptina, kemudian metilfenidat dan lain-lain. Boleh selanjutnya slide. Ini untuk golongan ketiga seperti amobarbital, butalbital, flunitrazepam dan lain-lain, juga psikotropika golongan 4. Ini seperti alobarbital, alprazolam ya dan lain-lain. Jadi memang secara aturan perundang-undangan penggolongan ini adalah wewenang dari Menteri Kesehatan. Jadi Pak Budi Sadikin sudah melakukan update ya yang terakhir di tahun 2022 terkait dengan penggolongan psikotropika ini. Selanjutnya slide. Nah, ini kalau kita merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, siapa kemudian yang berwenang untuk menyerahkan obat-obat psikotropika. Jadi kalau dilihat penyerahan psikotropika ini dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan juga balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1-nya apa? Yaitu dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter. Jadi peredaran psikotropika ini memang sangat terbatas, tidak bisa dijual bebas. Hanya apoteker yang bisa menyerahkan, itu pun dengan syarat adanya resep dari dokter. Nah, kalau kita merujuk pada kaidah etika, kita tidak bisa lepas dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi kalau sejawat-sejawat mengingat kembali ya Kode Etik Kedokteran Indonesia, kita lihat bahwa dokter pada umumnya ini memiliki 4 kewajiban ya. Pertama, kewajiban yang sifatnya umum. Jadi kewajiban umum itu kewajiban pada setiap kondisi. Ya, pasal 1, dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter. Kemudian pasal 2, dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Yang pasal 3, dalam melakukan pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Jadi dalam pembuatan resep psikotropika kita perlu menghayati juga prinsip-prinsip etika kedokteran ya. Jangan sampai hal-hal di luar yang seharusnya yang menjadi indikasi medis yang sesuai dengan kaidah disiplin keilmuan mempengaruhi sikap profesional seorang dokter. Dan di dalam kewajiban dokter terhadap pasien, ini kalau kita lihat di pasal 14, itu seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan dalam mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas dasar persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Jadi kita tidak perlu ragu ketika kita menghadapi sesuatu masalah, ya, masalah kesehatan atau kondisi pasien yang kita merasa tidak mampu untuk menangani hal tersebut, jangan sungkan untuk melakukan rujukan ya, proses rujuk ke rumah sakit, rujuk kepada dokter spesialis yang lebih mumpuni untuk melakukan tindakan.
Karena jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak ada basis ilmiahnya dan kemudian berpotensi merugikan pasien. Obat-obat psikotropika ini kan ada dampak ada efek sampingnya ya terkait dengan potensi ketergantungan. Jadi jangan sampai karena ketidaktahuan kita atau kita merasa aduh saya tidak menguasai hal ini, tapi kemudian dalam praktiknya kadang ada pasien-pasien yang memaksa ya. Saya beberapa kali juga di tempat praktik kadang ada yang memaksa untuk meminta resep ya untuk mengeluarkan obat-obat tertentu. Kalau itu tidak sesuai kaidah ilmiah, jangan ragu untuk menolak. Ataupun kalau memang terlihat ada kondisi kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan khusus dan kita merasa kita tidak mampu untuk menangani secara tuntas, ya lakukan proses perujukan. Karena memang kompetensi penanganan kasus atau gangguan psikiatri ini tidak seluruhnya menjadi kompetensi yang penuh bagi dokter. Jadi jangan ragu untuk kemudian berkonsultasi ya atau merujuk pada dokter yang memang lebih mumpuni, yaitu dokter psikiater. Nah, ini kalau kita lihat capaian kemampuan pendidikan dokter ini berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia ya. Jadi ada pembagian kategori tingkat kemampuan. Yang pertama tingkat kemampuan pertama ini mengenali dan menjelaskan. Jadi seorang dokter ini harus mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi untuk penyakit yang dikategorikan tingkat kemampuan 1 itu memang cukup mengenali dan kemudian melakukan penjelasan awal dan rujuk ya. Kemudian ada juga tingkat kemampuan 2, ini harus sampai kemampuan mendiagnosis klinik. Tapi kemudian tidak sampai ke penatalaksanaan. Jadi tahu diagnosanya dan kemudian lakukan proses rujukan. Ya. Kemudian ada kategori tingkat 3 ya. Ini mendiagnosa, kemudian melakukan penatalaksanaan awal dan kemudian rujuk. Jadi penatalaksanaan awal itu bukan berarti kita melakukan tindakan sampai tuntas, tindakan definitif, tapi bagaimana kita menyiapkan kondisi sampai memungkinkan dilakukan proses perujukan. Ini 3A juga dibagi lagi nih. Ada 3A dan juga 3B ya. Untuk 3A untuk kondisi-kondisi yang sifatnya tidak gawat darurat, dan 3B itu untuk kasusnya gawat darurat. Jadi biasanya kalau kasus gawat darurat, sebelum kita rujukan kita lakukan stabilisasi ya. Kalau kita bertugas misalnya di rumah sakit, ada kasus gawat darurat, biasanya kita upayakan untuk upaya stabilisasi dulu sebelum kita melakukan konsultasi dan juga rujuk pada dokter untuk melakukan tindakan yang definitif. Selanjutnya yang tingkat 4. Nah, ini tingkat 4 kemampuan untuk mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan hingga tuntas. Nah, inilah kompetensi yang diberikan oleh konsil ya supaya kita bisa mencapai kompetensi yang penuh untuk tingkat 4. Jadi nanti untuk kasus-kasus yang sifatnya psikiatri, kita perlu telaah, kita buka kembali ya Standar Kompetensi Dokter Indonesia, kita buka kembali Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia, dan kita buka kembali juga bagaimana pedoman bagi dokter untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, jadi apa-apa yang kemudian memang bukan menjadi kompetensi kita, jangan ragu untuk kemudian melakukan rujuk, ya, karena memang bukan kompetensi kita dan kita tidak harus mampu untuk melaksanakan penatalaksanaan sampai tuntas. Selanjutnya slide. Ini untuk Standar Kompetensi Dokter Indonesia, ini yang tahun 2012 yang diterbitkan oleh Konsil juga. Untuk susunannya tidak jauh berbeda ya. Kompetensi 1 itu mengenali dan menjelaskan, kemudian nanti dilakukan proses rujukan. Untuk tingkat kemampuan 2 itu mendiagnosis penyakit klinis, kemudian lakukan rujukan, kita melakukan penatalaksanaan awal dulu. Kemudian untuk 3A ini untuk kondisi bukan gawat darurat, diagnosis, penatalaksanaan awal, dan kemudian lakukan proses rujukan. Untuk 3B itu untuk kondisi gawat darurat, itu penatalaksanaan awal dulu sampai kondisi stabil, kemudian lakukan rujukan. Ya, slide. Nah, untuk kompetensi 4 ini mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Untuk kompetensi 4 ini juga dibagi lagi kalau di SKDI, ada yang 4A dan 4B. Kalau 4A itu udah diberikan kompetensi secara penuh ketika kita selesai proses pendidikan di sekolah kedokteran ya. Sedangkan 4B ini biasanya tindakan kemahiran dicapai kalau mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Nah, ini beberapa penyakit berkaitan dengan psikiatri ya. Kalau kita lihat di SKDI tahun 2012 dan juga SNPPDI tahun 2019 ya. Contohnya misalnya gangguan panik, gangguan cemas menyeluruh ya, gangguan campuran ansietas dan depresif, gangguan stres pasca trauma. Ini 3A ya. Kemudian ada yang bertambah di SNPPDI tahun 2019, 3B gangguan stres pasca trauma. Untuk kondisi ini sejawat sekalian, kita harus mampu untuk mendiagnosis ya, penatalaksanaan awal dan kemudian lakukan rujuk ke
psikiater yang memang memiliki kompetensi untuk menangani sampai tuntas. Ya, jadi jangan kita kemudian memberikan obat, kemudian meminta pasien untuk kontrol ke kita, ya. Karena batasan kita adalah sampai penata laksanaan awal, kemudian siap-siap untuk dirujuk. Untuk wilayah Jawa Barat, ya, di Bandung sekitarnya ataupun juga wilayah Jawa Barat, saya kira tidak ada daerah yang tidak ada rumah sakit atau psikiaternya. Sepakat nggak? Ya. Jadi kalau memang ada rumah sakit dan juga dokter psikiater, kita perlu pertimbangkan untuk segera rujuk. Kan untuk proses rujukan mungkin aksesnya tidak akan terlalu sulit ya. Mungkin 1-2 hari harusnya pasien sudah bisa mencapai rumah sakit atau dokter psikiater. Jadi jangan sampai kemudian dokter ini melakukan penanganan sampai tuntas ya. Jadi melampaui kompetensi yang seharusnya memberikan obat-obatan dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah besar ya. Karena memang kompetensi kita dibatasi. Ya. Untuk kasus-kasus misalnya penyalahgunaan obat juga itu bukan kompetensi kita, jadi jangan sungkan untuk segera merujuk pada dokter psikiater. Oke, nah ini saya coba ambil contoh dalam regulasi pelayanan kesehatan. Ini Kemenkes nomor 1936 tahun 2022 tentang panduan praktik klinis. Ya, ini untuk contohnya kasus gangguan tidur ya. Ini kalau kita lihat SNPPWDI ya, gangguan tidur non organik itu tingkat kemampuannya 2. Jadi cukup sampai kita bisa mendiagnosa klinis kemudian melakukan rujukan. Jadi tidak perlu mengeluarkan obat-obatan kalau memang tidak dibutuhkan saat itu. Ya. Kemudian dalam tingkat kemampuan SKDI misalnya insomnia ya, ini di SNPPDI 2019 itu levelnya 3B. Jadi 3B itu sejawat semua mendiagnosis, penata laksanaan awal, kemudian segera rujuk ke psikiater. Jadi Dr. jangan Doni, diberikan. mohon maaf, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Baik. Terima Sebentar kasih. Ya, jangan sampai kemudian memberikan resep dalam jumlah banyak ya, atau meminta pasien untuk kontrol lagi. Jadi segera untuk rujuk ke psikiater. Biar nanti penata laksanaan lebih lanjut hingga tuntas itu ke dokter psikiater. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh obat ya, sesuai dengan formularium nasional. Ini untuk obat alprazolam. Ini tidak boleh diresepkan oleh dokter umum. Jadi yang menerbitkan hanya boleh dokter spesialis kedokteran jiwa, internis dengan subspesialis psikosomatik, ya. Dan ini pun juga dibatasi untuk dokter spesialis penyakit dalam ini maksimal 5 hari dalam 1 bulan, ya. Selanjutnya slide. Nah ini untuk obat-obat lain ya, seperti diazepam, clobazam, juga lorazepam ya. Ini diberikan juga ada resepan maksimal. Tapi kita perlu pertimbangkan bahwa pemberian resep ini harus berdasarkan indikasi medis. Jadi dilihat dulu diagnosanya apa. Ya, jadi kalau memang perlu dirujuk, ya berarti pemberiannya hanya sebatas penata laksanaan awal dan segera rujuk kepada dokter psikiater, ya, atau dokter yang memang memiliki kompetensi untuk itu. Ya. Slide. Sehingga kalau kita lihat peresepan ini kita tidak bisa keluar dari prinsip-prinsip peresepan rasional, ya. Bagaimana kemudian resep itu harus memiliki indikasi yang tepat, ya, memilih obat-obat yang tepat, juga diberikan pada pasien yang tepat, ya. Kalau memiliki kontraindikasi jangan diberikan. Kemudian memberikan informasi yang tepat juga kepada pasien, dan juga perlu memantau dengan tepat bagaimana pemberian obat yang kita berikan kepada pasien. Ya, selanjutnya ini sedikit pesan bahwa peresepan psikotropika harus sesuai dengan pertama kompetensi medis kita, kedua harus sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin keilmuan kedokteran, harus sesuai dengan indikasi klinis, dan juga harus sesuai dengan standar pelayanan medik. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kita terlindung dari hal-hal yang tidak diharapkan dalam menjalankan praktik kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Doni. Mohon menempati tempat duduk yang semula. Mohon berkenan menanti ya Dok ya, nanti sampai kita ke acara diskusi. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana pemberian terapi psikotropika di PPK 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang bagaimana regulasi tentang psikotropika. Nah, saat ini akan hadir di depan kita yaitu Apoteker Halim.
Ya, sudah hadir mungkin Apoteker Halim di balik itu. Halo Apoteker Halim, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir Apoteker Halim. Mohon izin saya akan menyampaikan tentang CV beliau, yaitu nama Apoteker Halim Jaya S. Farm, M. Farm, Clean. Kemudian beliau adalah alumni dari Universitas Airlangga tahun 2009, melaksanakan pendidikan S2 Farmasi Klinik di UNER juga. Kemudian sekarang sedang aktif di TOT dan tenaga pelatih juga ya untuk sitotoksik. Kemudian riwayat pekerjaan di RSUD Dr. Sutomo. Kemudian sebagai pembimbing klinis bagi prodi apoteker di RSUD Dr. Sutomo. Organisasi adalah Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian sekretaris IAI Jawa Timur ya, pernah kemudian sebagai aktif di Persis Jawa Timur juga. Baik, untuk menyingkat waktu silakan Apoteker Halim menyampaikan materinya, mungkin nanti sekitar 18 menit kemudian, nanti mungkin saya akan sedikit mengingatkan ya supaya untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan kepada Apoteker Halim. Silakan Apoteker Halim. Matur nuwun kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Kalau di sini sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Berikutnya ya, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi mengenai tinjauan regulasi dan pengkajian resep obat psikotropik. Jadi juga sudah banyak dibahas ya oleh pembicara sebelumnya mengenai batasan-batasan peresepan untuk dokter umum gitu. Oke, jadi apa sih obat psikotropik itu? Jadi psikotropik ini adalah suatu zat ya, baik berupa dia bahan kimia murni ataupun dia berupa obat ya yang sudah dicampur dengan bahan lainnya menjadi bentuk sediaan obat yang sifatnya alamiah maupun sintesis ya. Jadi dia bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, memiliki pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan dia menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ya. Memang obat psikotropik ini banyak digunakan begitu ya secara klinis. Apa? Untuk penanganan penyakit kejiwaan begitu ya. Penyakit atau gangguan kejiwaan ya. Misalnya depresi ya, ini cukup banyak begitu. Kecemasan, gangguan bipolar dan seterusnya ya. Nah, masalahnya apa? Psikotropik ini walaupun dia punya sifat sebagai obat, tapi dia ini dapat menyebabkan yang namanya adiksi atau ketergantungan. Dan ketergantungan ini sifatnya ketergantungan psikis ya. Jadi kalau dulu saya waktu masih kuliah begitu ya, oleh salah seorang profesor di UNER itu selalu disebutkan kalau psikotropik itu dapat menyebabkan ketergantungan psikis. Artinya dia memiliki keinginan untuk menggunakan obat itu kembali. Ya, jadi beda dengan narkotika. Kalau narkotika itu ketergantungan fisik dan ketergantungan psikis. Artinya keinginannya untuk menggunakan lagi dan apabila dia tidak dipenuhi, kondisi fisiknya bermasalah juga. Dia tidak bisa aktif bekerja dan seterusnya. Ya. Nah, makanya obat-obat psikotropik ini harus hati-hati dalam penggunaannya. Kenapa? Karena dia memiliki efek ketergantungan. Sudah dijelaskan tadi bahwa banyak ya pasien yang datang ke praktek dokter umum hanya untuk apa? Meminta resep obat. Pokoknya saya diresepkan ini. Nah, praktek-praktek seperti ini harus kita review kembali begitu ya. Apakah tidak boleh? Sebenarnya pada beberapa kasus boleh ya, karena Kementerian Kesehatan dengan BPJS itu sudah membuat 144 diagnosis yang bisa dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan primer FKTP ya. Jadi
Contohnya apa? Untuk epilepsi dan untuk insomnia itu boleh ditangani dan selesai di fasilitas kesehatan primer. Tetapi apakah itu berarti kita memberikan resepnya 1 bulan? Itu menjadi suatu pertanyaan yang lain. Kalau untuk epilepsi masih boleh ya. Jadi misalnya seperti di pelayanan kesehatan tingkat pertama di klinik begitu ya. Di klinik atau di puskesmas begitu. Apakah menggunakan obat epilepsi untuk rujuk balik diberikan 1 bulan? Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi untuk jelas ya, harus ada rujukan dari pusat center dari dokter spesialis saraf bahwa pasien ini menderita epilepsi bisa dilayani obat rujuk balik. Begitu. Nah, penggolongan psikotropik sendiri itu ada 4 golongan ya. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Perbedaannya golongan ini apa? Untuk golongan 1 ini memiliki potensi yang amat kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya apa? LSD ya, lysergic acid dietilamid, metilen dioksimetamfetamin begitu ya. Ini pil ekstasi. Kemudian dimetoksimetamfetamin ganja. Ganja ini mengandung suatu senyawa yang bersifat psikotropik bernama tetrahidrocannabinol. Ada yang lain yang golongan 2 yaitu contohnya amfetamin dan metamfetamin. Metamfetamin ini mungkin lebih kita kenal sebagai sabu-sabu begitu ya. Nah, itulah obat-obatan jenis golongan psikotropik. Ada lagi yang golongan ketiga yaitu contohnya apa? Buprenorfin. Buprenorfin ini adalah golongan sebenarnya secara kerja dia masuk ke narkotika ya. Dia bekerja pada reseptor opioid, digunakan untuk ketergantungan ya, ketergantungan putau atau heroin atau ketergantungan yang lain begitu ya. Golongan dari opioid ya, misalnya morfin begitu. Ada juga flunitrazepam dan amobarbital, sedangkan ada juga yang golongan 4 ini yang paling banyak digunakan untuk pengobatan. Ya, dia memiliki potensi yang ringan. Akan tetapi walaupun potensinya ringan bukan berarti kita bisa meresepkan dengan sembarangan begitu ya. Contohnya diazepam, esazolam ya, phenobarbital ya. Nah, walaupun demikian ya, itu tadi ada psikotropik 4 golongan. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada obat-obat yang lain. Dia tidak masuk narkotika, dia tidak masuk psikotropika, tapi dia bisa disalahgunakan karena memiliki efek yang mirip dengan psikotropik. Contohnya apa? Dextromethorphan. Dextromethorphan ini bukan suatu psikotropik. Dia digunakan untuk antitusif, tapi dia bisa disalahgunakan. Makanya kepada teman-teman sejawat, hati-hati ya, terutama yang apoteker begitu ya. Kalau misalnya ada peresepan, misalnya apa itu ada anak-anak muda gitu ya di malam minggu membeli komik begitu ya. Nah, komik ini bisa menyebabkan memiliki efek depresi juga. Ya, menimbulkan efek sedasi begitu. Contoh yang lain yang terkenal ya beberapa waktu yang lalu adalah karisoprodol. Karisoprodol ya. Karisoprodol ini dia tidak masuk sebagai narkotika psikotropika ya. Dulu banyak dijual sebagai apa? Obat untuk pelemas otot, capek-capek. Tapi ternyata dia punya efek depresi pada sistem saraf pusat. Nah, kita harus mampu melakukan penilaian apakah ini rentan untuk disalahgunakan. Sirup Promilar. Sirup Promilar itu isinya dextromethorphan ya dengan antihistamin. Tapi dia punya efek depresan sistem saraf pusat. Ya, ini harus hati-hati begitu ya. Untuk distribusi obat psikotropik ya, ini hanya boleh dilakukan oleh siapa? Oleh industri farmasi kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah, dalam hal ini gudang farmasi ya. Biasanya gudang farmasi kabupaten atau kota atau gudang farmasi provinsi begitu ya. PBF kepada PBF lainnya ya, kepada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah ya, dan lembaga ilmu pengetahuan. PBF milik negara ini memiliki izin khusus ya, impor narkotika ya, ini khusus ya untuk narkotika. Kemudian instalasi farmasi pemerintah pusat kepada instalasi farmasi pemerintah daerah ya. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah dan instalasi farmasi TNI atau kepolisian. Serta instalasi farmasi
pemerintah daerah kepada instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah dan puskesmas. Nah, untuk penyerahan psikotropik atau narkotika ya, ini khusus ya, yang psikotropik dia sama ya sebenarnya dengan narkotika, hanya boleh dilakukan oleh siapa? Oleh apotek, oleh puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan dokter. Ya, artinya Pak dokter boleh nggak memberikan narkotika atau psikotropika? Boleh. Dalam hal ini secara langsung kepada pasien, tetapi hanya untuk obat-obat yang suntikan. Kalau ada pasien kejang ya di tempat praktek klinik ya, di klinik ataupun di puskesmas ataupun di tempat praktek dokter umum begitu, maka mau nggak mau ya harus disuntik saat itu juga. Dengan apa? Dia spam. Karena apa? Ada kewajiban di tempat praktek dokter umum menyediakan obat-obat emergensi. Obat emergensi salah satunya adalah psikotropik, yaitu obat anti kejang yang biasanya digunakan untuk kejang demam. Kasusnya cukup banyak ya di Indonesia, kasus anak dengan kejang demam. Tetapi perlu diingat dosisnya juga hati-hati, karena yang sering kejang demam anak ya tentu suntikannya tidak satu ampul begitu ya. Suntikannya disesuaikan dosisnya dengan berat badannya. Harus ada panduan dosis di sana. Karena kalau kita berbicara syarat untuk perizinan klinik, syarat untuk perizinan instalasi hemodialisis ya di OSS ya, perizinan berbasis resiko, itu salah satunya adalah tempat praktek dokter ataupun klinik tersebut memiliki obat emergensi. Salah satunya dia spam misalnya seperti itu. Nah, kapan psikotropik ini boleh diberikan oleh dokter? Apabila dia memberikannya secara suntikan, ya, secara suntikan, kemudian menolong orang sakit dalam keadaan darurat ya, sudah jelas. Kemudian kalau di daerah tersebut tidak ada apotek atau tidak ada tenaga kesehatan apoteker, saya kira mungkin kalau di daerah Jawa di semuanya sudah ada apoteker ya. Mungkin di beberapa puskesmas apotekernya belum ada, tetapi ini nanti menjadi kewajiban pemerintah untuk ada apoteker di sana. Nah inilah yang penting ya. Jadi dokter tetap ya boleh memberikan psikotropika dalam bentuk apa? Suntikan untuk penanganan kondisi gawat darurat begitu ya. Karena kalau pasiennya kejang, kalau nggak ditolong kasihan kan. Semakin dia sering kejang demam, maka dia akan memiliki faktor resiko untuk menjadi penderita epilepsi pada usia yang dewasa begitu. Nah, bagaimana screening resep psikotropika ya? Sebaiknya ya resep psikotropika ini ditulis tersendiri ya, ataupun kalau bisa, kenapa kok harus tersendiri? Karena nanti di apotek ini harus ada arsipnya. Misalnya resep psikotropika itu ditulis bersama obat lain, ini menjadi suatu masalah. Kenapa? Karena arsipnya itu tidak bisa digunakan ya. Kalau sudah masuk di arsip narkotika, mana bisa kita masukkan di arsip psikotropika. Sementara untuk resep psikotropika atau narkotika ini harus diarsipkan tersendiri. Jadi kalau bisa satu resep ada psikotropika ya, psikotropika semua. Jangan nanti ada misalnya kodein ditambah ada diazepam. Nah, ini menjadi suatu masalah. Karena nanti ini kita masukkan ke arsipnya kodein yang suatu narkotika atau arsipnya psikotropika kan begitu. Tidak boleh ada iterasi ya, tidak boleh diiter. Kemudian dituliskan nama pasiennya dan pada saat penyerahan kita harus menanyakan identitas pasien, nama, alamat, nomor telepon ya, itu untuk laporan ya. Kalau sekarang di sistem SIPNEP itu memang untuk nama itu hanya khusus untuk morfin, petidin, dan fentanyl. Tapi sebenarnya kalau bisa ini kita catat semua ya di buku penyerahan resep obat narkotika atau psikotropika. Ini alamat pasien ditulis dengan jelas ya, aturan pakainya juga harus jelas. Nah, bagaimana apoteker melakukan screening resep psikotropik? Ini harus dilakukan pemeriksaan kelengkapan resep. Apakah ada nama dokter penulisnya ya. Kemudian alamat dokternya, izin praktek dokternya. Ya, ini harus kita lihat apakah nama obatnya ditulis dengan lengkap dan terbaca jelas, aturan pakainya juga, bentuk sediaan dan seterusnya.
Ya, mungkin kalau untuk indikasi apa itu telaah farmasi klinik, mungkin kita bisa melakukan assessment ya kepada pasien ya. Melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik. Nah, narkotik dan psikotropik ini dapat diserahkan hanya dengan resep asli. Hanya dengan resep asli. Makanya tadi di PSEF tidak melayani obat narkotika maupun obat psikotropika ya. Tidak melayani untuk obat narkotika atau psikotropika PSEF, tidak boleh. Dan ini salinan resep narkotik atau psikotropik yang baru dilayani sebagian ya, misalnya diambil separuh gitu ya, diambil separuh atau tidak diambil begitu ya. Ini hanya bisa dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli, begitu. Ya, hanya bisa dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli. Dan melakukan penilaian kelayakan jumlah obat yang ditulis dalam resep. Kalau ada resep dari dokter umum, mintanya diazepam 90 tablet ya, ini menjadi suatu pertanyaan. Ya, resep dari dokter penyakit dalam minta trihexyphenidyl 90 tablet, ini menjadi sebuah pertanyaan. Trihexyphenidyl itu bukan termasuk psikotropik, tapi dia punya efek halusinasi. Ya, double L ya, nama jalanan yang terkenal adalah double L. Maka ini kita evaluasi apakah spesialis penyakit dalam boleh meresepkan trihexyphenidyl 90 tablet. Dan dikonsultasikan dengan dokter ya. Sehingga kalau ada dokter yang meresepkan psikotropik akan lebih bijak kalau dia menulis narkotik atau psikotropik, menulis nomor telepon dokter atau klinik ya yang mengeluarkan resep tersebut, sehingga bisa kita konfirmasi. Selain itu ada surat edaran ya di tahun 97 ya, edaran dari Dirjen POM bahwa apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain untuk obat yang mengandung narkotika. Termasuk ini berlaku untuk psikotropik. Ya, sehingga harus dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli ya. Jadi salinan resep ini juga hanya boleh dilayani oleh yang menyimpan resep asli. Tidak boleh dilakukan ITER. Ya, tapi padahal BPJS membuat edaran ya. Kalau edaran itu kita tidak perlu ke rumah sakit, resep obatnya boleh di ITER gitu ya. Saya nggak tahu ya kajiannya itu dari mana. Kenapa kok BPJS bisa membuat kebijakan seperti itu. Ya, ini adalah profil pengkajian resep. Bagaimana apoteker melakukan pengkajian resep di fasilitas pelayanan kefarmasian ya. Ada kajian administratif. Bapak Apoteker Halim, mohon maaf waktunya 2 menit lagi. Ya, siap ya. Ada nama pasien, umur dan seterusnya ya. Kemudian ada kesesuaian farmasetis dan pertimbangan klinis ya, pengkajian farmasi klinis. Jadi mungkin nanti apoteker kalau menanyakan, "Dok, ini bagaimana? Apa betul resepnya sedemikian?" Itu mungkin bisa diterima ya. Kemudian untuk jumlah penyerahan obat psikotropik, ini kalau dari dokter umum ini harus mengacu ya kepada SKDI yang dikeluarkan oleh KKI. Kalau untuk pemberian kronis sebaiknya oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau spesialis saraf. Ya, resep dari dokter umum sebaiknya untuk penanganan awal sesuai kompetensi yang tadi begitu ya. Untuk penyerahan obat nanti kita harus melakukan penyesuaian ya, melakukan pengecekan akhir, kemudian memanggil dengan 2 identitas, biasanya nama dan alamat atau nama dan tanggal lahir, mengecek identitas, alamat, nomor telepon pasien ya kita catat ya. Tujuannya supaya kalau ada pemeriksaan kita bisa punya ya dokumennya, kemudian menyerahkan dengan informasi obat ya, menanyakan ulang ya pemahaman pasien dan menyimpan, diarsipkan khusus. Untuk resep ini kita simpan 3 tahun ya, aturan yang terakhir. Kalau narkotika dan psikotropika kita hitung jumlah resepnya, pemusnahan dibakar ya, kemudian dengan berita acara disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 petugas apotek, nanti dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Nah, ini adalah kejadian ya. Jadi penggunaan resep dokter ya, untuk apa? Melayani obat yang tidak sesuai ya. Jadi dan diedarkan secara ilegal. Ini berasal dari jalur legal yaitu resep apotek, tetapi keluarnya di jalur ilegal begitu ya.
Mungkin dokternya atau apotekernya atau apoteknya tidak ikut ditahan, tetapi tentunya akan repot ya karena harus dipanggil oleh kepolisian untuk menjadi saksi. Begitu, dan ini sebaiknya harus kita hindari. Oke, mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu kepada Apoteker Halim. Terima kasih Bapak Apoteker Halim. Mohon berkenan menunggu nanti diskusi setelah pemateri Ibu Yovita. Baik, hadirin sekalian, untuk selanjutnya kita akan menyimak atau mengikuti tentang pengkajian pelayanan resep racikan yang akan disampaikan oleh Apoteker Yovita. Nah, tadi mungkin yang tadi pagi sudah ya, barangkali bisa ditampilkan Apoteker Yovita. Ya, sudah hadir, alhamdulillah. Apoteker Yovita, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Ibu. Ibu Apoteker Yovita ini pada sesi kedua ya, tadi sesi pertama juga sudah Ya. sangat, saya juga sempat mendengarkan nih tadi ikutan Ibu Apoteker Yovita tentang telemedicine, telefarmasi. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pengkajian resep, pelayanan resep. Mungkin saya tidak akan menyampaikan CV-nya lagi ya, tadi sudah didengarkan yang Ya, Bu. pasti. Yang pasti Apoteker Yovita adalah seorang yang aktif di rumah sakit sebagai clinical pharmacist ya, di rumah sakit Siloam, di salah satu rumah sakit Siloam di Jakarta. Tadi saya hanya mengingatkan kembali. Mungkin untuk menyingkat waktu, silakan Apoteker Yovita untuk menyampaikan materinya sekitar 15 menit ya. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Bu Ida ini adalah salah satu dosen saya dulu waktu saya program profesi di ITB. Senang berjumpa lagi Bu sekarang. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik. Ya, saya harap sudah terlihat untuk screen-nya ya. Baik, saya slideshow terlebih dahulu dan terima kasih Bapak Ibu dokter dan apoteker sekalian. Mohon izin berjumpa kembali dengan Yovita. Mungkin perkenalan kembali, nama saya Yovita Diana Titisari. Sehari-hari saya bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Siloam MRCC Semanggi, Jakarta. Dan pada siang hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi mengenai pengkajian resep racikan. Jadi mungkin kalau tadi sudah sempat membahas obat-obat psikotropik, memang kita tahu ya obat-obatan psikotropik itu adalah salah satu yang kadang mengalami peracikan seperti itu ya, dan bagaimana peranan nanti dari apoteker gitu ya untuk mengkaji resep racikan yang masuk ke kami ini, tapi nggak terbatas hanya resep racikan psikotropik saja. Jadi kita berharap dapat memahami kenapa sih digunakan resep racikan gitu ya, terus mengetahui hal-hal yang dikaji oleh apoteker saat melayani resep racikan, dan kita coba lihat gitu ya, apa sih keunggulan dan tantangan dalam pelayanan resep racikan. Ini adalah outline-nya. Nah, kembali saya singgung sedikit apa itu resep, gitu ya. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Tadi Pak Halim sudah sempat menyebut secara singkat. Nah, adapun untuk resep ini, ketika kami di apotek itu menerima resep, ya, itu nggak sekonyong-konyong gitu ya. Langsung kita, kalau bahasa Sundanya mah ujuk-ujuk kali ya. Nggak ujuk-ujuk langsung sediain obat ya, enggak. Tapi kita daripada saat penerimaan resep, kita mengkaji dulu resep tersebut. Baru kita siapkan dan baru kita serahkan obatnya. Nah, pengkajian resep itu buat apa? Kenapa harus dikaji resep? Resep itu harus dikaji untuk memastikan atau menganalisis ada atau tidaknya masalah terkait obat atau drug-related problems. Dan tentunya kegiatan ini dilakukannya sebelum dong ya, sebelum kita penyiapan. Kalau sudah terjadi namanya penyesalan gitu ya. Jadi kegiatan ini dilakukan saat awal penerimaan resep dan sebelum obatnya disiapkan, agar obat yang disiapkan benar. Ketika kita menemukan DRP atau drug related problems atau masalah terkait obat, ini tentu harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Tujuannya
Ya tentunya untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Misalnya salah dosis, salah bentuk sediaan, salah pasien, kalau ada potensi interaksi obat yang mayor, dan juga di sini kita mengkaji masalah kompatibilitas dan stabilitas. Apa itu? Nanti kita bahas di belakang. Nah, untuk pengkajian resep sendiri, tadi Pak Halim juga udah sempat menyinggung sedikit, ada 3 tahap pengkajian resep, administratif, farmasetik, dan klinis. Ketika kita mengkaji administratif, itu lebih ke arah ya hal-hal administratif, seperti apakah namanya lengkap, apalagi kalau kita bicara resep psikotropik, di sini nih harus lengkap sekali. Nama dokter, paraf dokter, nomor izin atau SIP dokter, asal resepnya dari klinik mana, bisa dihubungi tidak nomor teleponnya, tanggal resepnya ada nggak, nama pasiennya benar itu tidak, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke pengkajian farmasetik. Sesuai namanya, di pengkajian farmasetik itu ya kita mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan farmasetika obat. Seperti ya tentu harus ada nama obat ya. Nama obat bisa dokter tulis nama dagang atau nama generik gitu ya, terserah. Kemudian harus ada bentuk sediaan. Ini terutama untuk kalau obatnya itu punya berbagai macam bentuk sediaan. Contohnya kita tahu paracetamol, itu bentuk sediaannya banyak banget. Jadi kalau hanya ditulis paracetamol numero 5, itu akan menimbulkan kebingungan. Mau kita sediakan tablet kah, supositoria kah, sirup kah, gitu kan ya. Terus kemudian kekuatan sediaan. Sama ini juga untuk mengidentifikasi kalau satu nama atau satu merek obat itu memiliki berbagai macam kekuatan sediaan. Contohnya Glimepiride ya, ada yang 1 mg, 2 mg, 3 mg. Metformin ini lebih kompleks lagi, ada yang 500 mg, ada juga yang XR 500 mg. Nah, ini udah jelas beda nih gitu ya. Jadi kita mengkaji di situ. Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, biasanya kita akan telepon gitu kan ya, atau mengkonfirmasi. Kemudian kita juga berbicara tentang, tadi saya sempat singgung tentang stabilitas. Apa itu stabilitas? Jadi stabilitas itu adalah ketahanan fisik dan kimia suatu obat setelah dia dibuka dari bungkus aslinya atau setelah dia diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus seperti apa? Contohnya seperti diracik, digerus, atau kalau misalnya obat bentuknya sirup kering, itu setelah dia dibuka dari dari botolnya dan kemudian dilarutkan. Itu stabilitasnya akan berbeda ketika dia masih berbentuk sirup kering yang utuh. Atau kemudian stabilitas ini kita juga berbicara misalnya untuk barang-barang injeksi. Ketika dia masih ampul utuh sama ketika dia sudah ditarik dalam sepuit, itu stabilitasnya berbeda. Kemudian dalam pengkajian farmasetik juga dikaji masalah kompatibilitas atau ketercampuran obat. Dalam satu spuit bisa nggak ya 2 obat jadi satu? Dalam satu racikan puyer bisa nggak ya 2 obat ini jadi satu? Itu adalah kompatibilitas dan itu dikaji di farmasetik. Step pengkajian berikutnya setelah tadi administratif dan farmasetik adalah pengkajian klinis. Pada pengkajian klinis ini dikaji apakah indikasinya tepat, dosisnya, aturan cara dan teknik penggunaannya, termasuk di sini kalau misalnya obat itu adalah obat oral, maka instruksi khususnya ada nggak? Sebelum atau sesudah makan kah? Jeda dengan makanan lain kah? Atau obat-obatan lain kah? Ada duplikasi atau polifarmasi atau tidak, interaksi terjadi atau tidak, gitu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai resep obat racikan. Apa sih itu yang disebut dengan resep obat racikan? Resep obat racikan atau kalau dalam literatur bahasa Inggris kita sering ketemunya dengan kata-kata extemporaneously compounded medicine gitu ya, atau extemporaneously compounded drugs. Itu adalah sebuah preparation atau sediaan yang bersifat terapeutik gitu ya, yang dibuat untuk individual patient. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi for that individual patient ya. Dan kenapa? Karena pasien ini butuh sesuatu kebutuhan yang khusus gitu. Jadi beda dari sediaan komersial. Kalau sediaan komersial kan semua bisa pakai ya. Dosisnya memang bisa disesuaikan dengan masing-masing, tapi tidak perlu disiapkan secara khusus seperti resep racikan ini. Resep racikan di Indonesia memang kita sering temui dalam bentuk serbuk atau pulveres atau pulv gitu ya. Krim juga bisa atau sirup. Jadi maksudnya serbuk terus kemudian campur dalam sirup gitu atau ya IV admixture. Nah, pembuatannya dari mana? Pembuatannya bisa dari zat aktif ataupun mencampur dari sediaan komersial yang sudah ada.
gitu ya. Jadi misalnya ada tablet merek A gitu ya, ada tablet merek B, kemudian di mix, itu maksudnya adalah menggunakan sediaan komersial yang sudah ada. Tapi bisa juga dari zat aktif, misalnya di sini salicylic acid untuk krim gitu ya. Itu kan memang tersedianya dalam bentuk zat aktif, tinggal kita timbang salicylic acidnya sesuai kebutuhan, lalu kita campurkan ke dalam krim. Itu yang kalau dari zat aktif. Nah, sebenarnya peruntukan obat racikan itu kapan aja sih, kan tadi sudah disampaikan ya bahwa ini tuh bukan sediaan yang tersedia dari pabrik gitu ya, tapi dibuat khusus. Pertama tentunya adalah untuk pasien-pasien yang disfagia atau kesulitan menelan obat utuh. Ini maksudnya ketika obat racikannya adalah yang peroral gitu ya. Dan terutama kalau tidak tersedia produk komersial. Nah, untuk bentuk sediaan atau dosis yang diinginkan untuk pasien tertentu ini paling banyak kita jumpai dalam pediatri ya, karena mungkin tidak ada sediaan untuk pediatrinya, sediaan sirup atau dropsnya nggak ada gitu ya. Jadi terpaksa banget meracik tablet misalnya, karena tidak ada produk komersialnya. Atau pasiennya memang butuh dosis individual ya, yang tidak tersedia di pasaran, atau obatnya harus diberikan via nasogastric tube atau gastrostomy tube gitu ya, via NGT. Tuh. Nah, ini saya sedikit saja mau menyinggung tentang resep racikan pada pasien-pasien pediatri. Ternyata dari sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bogor, ini ceritanya, itu 71,5% obat untuk pasien pediatri itu diberikan dalam bentuk racikan gitu. Biasanya alasan pada pasien pediatri itu adalah karena relatif lebih nyaman untuk obatnya lebih dari satu itu, terutama kalau pasiennya ini sulit minum obat. Ada juga yang mengatakan gitu ya, pendapat bahwa kalau cost-nya itu akan lebih murah dibandingkan dengan sirup ya, karena kalau sirup misalnya kita harus menyediakan 4 macam sirup, seperti itu cost-nya biasanya agak lebih tinggi. Satu lagi memang ini agak sedih, tapi ini adalah PR kita bersama ya, tentang isu ketersediaan obat itu ya, di beberapa daerah ya hanya tersedia tabletnya gitu, nggak ada sirupnya, jadi mau nggak mau gitu ya, untuk pediatri ini harus minum si tablet yang diracik. Jadi itu kalau untuk pediatri kenapanya. Tapi sebenarnya resep racikan meskipun tadi ada beberapa keunggulannya gitu ya, misalnya dari sisi cost kalau dibanding sirup relatif ya, saya bilang mungkin relatif ya, nggak selalu lebih murah. Tapi sebenarnya ada tantangan di dalam pengerjaan resep racikan ini sendiri. Tantangan yang pertama adalah dari sisi stabilitas fisika dan kimia. Nanti saya perlihatkan bahwa ada obat-obatan yang bersifat higroskopis. Namanya higroskopis, dia menarik air sehingga ketika dia digerus gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong serbuk racikan itu, atau kemudian masuk ke dalam kapsul, dia tuh akan menyerap air sehingga apa? Sehingga nanti dia jadi brittle, jadi apa ya? Jadi menggumpal atau kapsulnya jadi penyok-penyok kayak gitu. Itu karena stabilitas fisika dan kimianya dia. Kemudian harus kita akui ketika kita melakukan peracikan itu ketepatan dosis dalam sekali pemberian itu bisa bervariasi gitu. Jadi misalnya dari tablet paracetamol 500 mg, dokter mintanya 500 mg, dokter mintanya misalnya di 120 mg, itu agak cukup challenging gitu ya, untuk kita memastikan dosisnya benar-benar si pasiennya dapat sekali minum itu 120 mg. Kemudian pada beberapa resep racikan itu ada terjadi potensi duplikasi obat. Nanti saya perlihatkan di belakang, dan juga potensi interaksi obat. Nah, ketika kita berbicara stabilitas fisika dan kimia, ini ada beberapa obat, dok, yang memang tidak dapat digerus. Mungkin kalau teman-teman apoteker sudah belajar banyak gitu ya, ini saya sedikit remind saja. Ada beberapa obat yang tidak dapat digerus. Obat-obatan itu contohnya adalah obat yang memang dia disalut enterik. Nah, kalau dia disalut enterik, itu memang sengaja obatnya itu dikasih sebuah lapisan yang membuat zat aktifnya itu tidak rusak oleh asam lambung. Contohnya paling sering itu adalah pada penggunaan omeprazol, lansoprazol, dan juga mesalasin ya untuk IBD ya, irritable bowel syndrome atau irritable bowel disease. Nah, itu memang sengaja disalut enterik supaya nggak rusak oleh asam lambung. Kenapa? Karena zat aktifnya harus diserap di usus. Dan zat aktifnya ini dia itu sensitif sama asam lambung. Kalau nggak disalut, ketika dia masuk kan ke lambung dulu ya, udah keburu rusak sama asam lambung. Di usus sudah nggak ada lagi yang bisa diserap. Kayak gitu. Oleh karena itu,
kalau kita menggerus tablet-tablet yang sifatnya enteric coated ini, kita juga merusak lapisan enterik yang sudah dibuat sama pabrik. Akhirnya apa? Akhirnya ya tetap aja obatnya kena asam lambung dan tidak diserap maksimal di usus. Kemudian obat-obatan tablet yang sifatnya sustain release, modified release, prolonged release. Apa sih intinya? Intinya adalah dia itu pelepasannya itu tertunda atau termodifikasi ya. Jadi dia itu untuk menyederhanakan aturan pakai. Metformin yang XR pakainya cukup 2 kali sehari, sedangkan kalau yang biasa 3 kali sehari. Itu kan akan lebih meningkatkan adherence atau kepatuhan pasien minum obat. Nah, apa bedanya tablet? Kita, Iya, Ibu apoteker, mohon maaf waktunya 2 menit lagi. baik saya coba ya, Bu. Iya. Baik. Untuk kalau tablet yang di modified release ini kan memang sengaja dia itu akan dilepaskannya perlahan-lahan sehingga konsentrasi obat di dalam plasmanya itu tadi cukup minum 2 kali sehari aja, nggak usah minum berkali-kali. Kalau kita gerus, kita racik, rusak juga lapisannya, tidak tercapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi malahan mungkin harus minum berkali-kali lagi. Selain itu, peracikan itu juga tadi seperti sudah saya sebutkan ya, kalau kita meracik obat yang bersifat higroskopis itu akan menyebabkan pulveresnya menjadi basah. Ya, basah itu artinya apa? Secara mikrobiologis dia sudah tidak stabil, secara fisik dia sudah tidak stabil. Tuh. Oh, kalau gitu nyimpennya aja Bu yang ditutup rapet di kulkas gitu. Ya, itu memang bisa, tapi hanya memperlambat si instabilitas yang terjadi, bukan meniadakan sama sekali. Kemudian kalau untuk racikan krim, mungkin suka ngebuka ya. Kalau racikan krim, misalnya 2 krim, campur asam salisilat gitu ya, dijadiin satu, begitu dibuka beberapa hari kemudian dia terbagi jadi 2 fase. Ada yang lapisan air di atasnya sama yang creamy di bawahnya. Nah itu memang terjadi karena namanya stabilitas fisika ini. Kemudian ketika kita meracik, itu harus kita kasih tahu dia obat racikannya itu bisa dipakai sampai kapan. Namanya beyond use date. Ya, beyond use date yang digunakan untuk resep-resep racikan saat ini itu tidak spesifik. Kita hanya pakai perkiraan aja. Karena kalau yang spesifik seperti expired date itu dikerjakannya di pabrik dengan alat-alat yang lebih lengkap gitu. Apoteker Yovita, mohon maaf banget ini karena waktunya sudah habis. Mungkin bisa 1 menit lagi ya untuk bisa mempercepat ada kesimpulannya. Terima kasih. Baik, mungkin ini juga penting karena mengenai ketepatan dosis obat racikan gitu ya. Karena untuk kita tahu membagi dosis racikan itu adalah dengan membagi. Mungkin kalau rumah sakit besar itu punya pembagi, tapi kalau di apotek kecil tidak ada, sehingga menyebabkan tidak homogen dan juga berpotensi dosisnya nggak seragam. Ya, ini potensi duplikasi dan interaksi. Mungkin saya percepat lagi ya untuk kesimpulan dan take home message-nya. Jadi kalau untuk masalah yang sering ditemui pada pengkajian resep racikan itu antara lain ada tadi perubahan stabilitas fisika dan kimia, mikrobiologis, potensi ketidakseragaman dosis, dan potensi duplikasi dan interaksi. Sehingga sebaiknya nih racikan itu hanya digunakan jika tidak ada sediaan komersial yang tersedia di pasaran. Jika masih ada sediaan komersialnya, mohon dapat digunakan satu persatu sediaan komersialnya saja agar tidak menimbulkan perubahan-perubahan ini yang berakibat tidak baik untuk pasien. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Ida sebagai moderator. Terima kasih Apoteker Yovita. Luar biasa ya resep racikan. Tapi tadi sudah saya rasa sudah sudah poin-poinnya sudah tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Kita panggil kembali para pemateri. Yang pertama adalah Dr. Ana sudah hadir. Kemudian ada Dr. Doni dan halo Bapak Halim masih ada ya. Dan Ibu Yovita. Ini ada beberapa yang sudah masuk di dalam habis saya ya pertanyaan. Sudah banyak ini Dok pertanyaannya. Kalau kita jawab semua kayaknya malam juga nggak selesai. Iya, mau sholat Jumat. Ya kita dahulukan kita pilih pertanyaannya untuk Dr. Doni mungkin yang akan Jumatan.
Saya dari sini aja biar bisa baca ya, baca yang ada di sini. Ya, Dokter Ana, Dokter Doni, Apoteker Halim dan Ibu Yovita, terima kasih banyak sudah menunggu ya. Mungkin ini saya akan bertanya dulu nih. Pertanyaan yang pertama kali masuk dari tadi, dari begitu Dokter Ana naik ke panggung ya. Tadi sudah langsung ada yang bertanya, Dok. Jadi ada yang bertanya begini, Dokter Ana, gitu. Saya Dokter Lilik dari Tangerang. Seringkali ketika merujuk pasien ke psikiater, mereka menolak karena takut dianggap gila. Nah, real banget ya, Dok ya. Kemudian bagaimana sebaiknya kita mengedukasi pasien agar mereka tidak keberatan kita rujuk ke psikiater? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, langsung aja nanti setelah itu saya ke Dokter Doni ya. Dokter Doni siap-siap. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, ini bagus sekali dan ini juga merupakan PR besar bagi kita bahwa sampai saat ini kita seringkali menganggap banyak stigma ya, bahwa kalau ke psikiater itu dianggap gila, padahal gitu kan banyak sekali kasus ke psikiater itu bukan hanya gangguan jiwa berat. Makanya bagaimana caranya? Ya kita harus sering mensosialisasikan mental health ya, terutama di fasilitas kesehatan tingkat 1, bahwa isu-isu atau permasalahan terkait gangguan jiwa itu tidak hanya sekedar gangguan jiwa berat, tapi juga ada gangguan mood ya, gangguan perilaku, gangguan tidur dan lain-lain. Ya itu aja. Jadi menurut saya bagaimana kita mendorong mereka untuk mau konsultasi ke psikiater, ya itu juga merupakan PR kita bersama. Jadi kita harus menggalakkan program anti stigma tadi. Jadi kita juga harus mengencourage mereka bahwa it's okay gitu. Tidak ada masalah. Jangan takut bahwa kita konsul ke psikiater itu adalah aib gitu ya, atau adalah suatu kondisi yang bisa mempermalukan. Tidak, karena there is no health without mental health. Orang itu fisik dan psikisnya. Ya, jadi artinya kita tetap mendorong mereka dengan tidak melakukan penghakiman, judging atau yang lainnya. Begitu, Ibu Moderator. Baik, Dokter Ana, terima kasih banyak. Sudah mantap ya jawabannya. Nah, untuk yang kedua, kita ke Dokter Doni dulu nih. Ya, kita baik. kasih kesempatan pada dokter-dokter yang ada di sini, barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaan atau pengalaman atau apa yang terutama di PPK 1 ya, Dok ya, tentang psikotropika. Boleh? Ayo ibu-ibu dokter, ibu-ibu dokter, pangkat berapa banyak dokter? Kemudian bapak-bapak, ya siap, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Lis dari PT Kereta Api. Begini, kami ada kasus-kasus pekerja ya. Nah, kasus pekerja itu dengan keluhan gangguan mental sepertinya ya. Jadi beberapa kasus itu terkadang masuk ke klinik kami dengan keluhan seperti apa, keluhannya psikosomatis, keluhan organis ya, GERD segala macam, keluhannya jantung, ternyata setelah diselidiki ternyata larinya ke mental health gitu ya. Setelah mental health itu kan kita rujuknya ke dokter spesialis jiwa ya. Ternyata ada kasusnya, ada anxiety, ada yang akhirnya psikosis juga gitu ya, dan itu diterapi. Kalau tahap awal nih sebaiknya kami seperti apa? Harus ke psikolog dulu atau karena kalau sudah ke jiwa gitu rodok-rodok parno gitu ya. Apa sebaiknya seperti apa? Karena emang agak antara psikologi dengan dokter jiwa ini ada hampir sama gitu ya. Sebaiknya seperti apa? Dan seandainya sudah diterapi oleh dokter spesialis jiwa, kemarin ada kasus yang diterapi dengan CT, itu sampai berapa lama sih kami harus mengistirahatkan rekan-rekan pekerja yang harus dengan pengobatan seperti itu? Apakah ada kemarin yang dikasih obat CT ternyata langsung diistirahatkan oleh dokternya sampai 1 bulan gitu loh. Nah, kami sebagai dokter perusahaan itu harus menentukan ini benar nggak nih terapinya dan emang harus
mesti terapinya selama itu dan harus istirahat lah gitu ya. Itu karena itu mengganggu kinerja juga ya. Itu saja Dok, terima kasih banyak. Ke saya ya. Ya, oke, Baik. Iya, terima kasih. Saya juga mendapatkan kasus banyak ya seperti itu gitu ya. Jadi dia sebenarnya sering mengeluh keluhannya tuh banyak keluhan fisik. Tapi sebenarnya organnya setelah diperiksa tuh nggak ada masalah gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Ya itu tadi terkait orang tuh ketika harus dikonsulkan ke psikiater, mereka tuh keberatan. Aku tuh nggak gila, kenapa harus di situ gitu? Justru disitulah tekniknya. Menjadi seorang dokter itu adalah art. Bagaimana kita meyakinkan mereka, ya, memberikan tadi, mengencourage, mendorong bahwa ibu ini butuh untuk bisa berkonsultasi. Ya, kita mengatakannya untuk berkonsultasi. Karena kenapa? Psikodinamika dari psikosomatis itu biasanya terjadi pada orang yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal. Sehingga dia mengkomunikasikan gangguan psikisnya ke dalam, memanifestasikannya ke dalam keluhan fisik. Contoh misalnya, sering sekali seorang pegawai mengeluh sakit lambung, bolak-balik sampai buku medical recordnya tebel, gangguannya tuh GERD semua. Setelah diselidiki, ternyata apa? Dia baru saja kehilangan misalnya orang tuanya yang hubungan emosionalnya sangat dekat. Karena psikodinamikanya dari orang yang mengeluh sakit lambung terus, GERD terus, itu adalah loss of love object gitu. Jadi dia itu haus kasih sayang. Ya, jadi intinya tadi art, bagaimana kita mendorong dia. Oke, ibu, barangkali ibu membutuhkan konsultasi ya. Ya, misalnya ibu untuk berbincang mengenai keluhan, kalau mengatakan kepada dokter umum atau dokter yang lain, kelihatannya waktunya kan dibatasi, ya, terbatas sekali. Untuk ini kita bisa mendengar. Kalau memang ada keluhan nanti kita bisa rawat bersama atau ya gimana lah gitu tekniknya. Nah, di situ namanya itu yang butuh art. Jadi kitanya dituntut memiliki kemampuan komunikasi, mengkomunikasikan sehingga pasien itu tidak merasa ya di judge tadi bahwa oh lu mentalnya bermasalah gitu. Begitu Dok. Ya. Terima kasih tapi untuk pertanyaannya karena saya yakin pertanyaan itu mewakili pertanyaan rekan-rekan lainnya. Ya, sepertinya general banyak yang terjadi seperti itu. Mungkin Dokter Doni satu atau dua kata bisa menambahkan pengalaman di PPK? Ya, saya izin mungkin dari sisi kesehatan kerja ya. Jadi tadi ditanyakan sebagai dokter perusahaan kan. Jadi menariknya dokter perusahaan ini kan ada beberapa sisi yang harus dokternya pikirkan, tidak hanya pasien, tapi bagaimana mengkomunikasikan ke pihak manajemen. Biasanya pihak manajemen juga punya perspektif yang lain karena memang bukan orang medis ya. Karena ada kebutuhan istirahat yang cukup panjang, ya berarti itu tantangan bagi dokter perusahaan bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya ilmiah medis dibahasakan dalam bahasa yang umum dan bisa dipahami oleh manajemen. Jadi apa yang kemudian diambil atau diputuskan oleh dokter sebagai sebuah tindakan klinis, ini seninya bagaimana mengkomunikasi ini ke pihak manajemen sehingga pihak manajemen bisa menerima dan mengambil keputusan terbaik terhadap tenaga kerja tersebut gitu. Apakah nanti keputusannya misalnya di mutasi sementara atau pembebasan tugas dan lain-lain itu mungkin nanti sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi mungkin itu ya Dok. Jadi tantangan memang dokter perusahaan kadang tidak boleh istirahat lebih dari 3 hari. Tapi kalau memang secara medis ada kebutuhan untuk istirahat lebih, ya berarti itu tantangannya bagaimana kita mengkomunikasikan ke pihak manajemen supaya paham bahwa ada pertimbangan medis yang perlu kita upayakan bersama agar bisa menghadirkan kesehatan fisik, kesehatan jiwa yang baik bagi para karyawan. Terima kasih Dokter Doni. 1 menit mungkin bisa dijawab oleh Pak Halim nih, apoteker Halim. Saya apoteker praktisi di rumah sakit, penyimpanan sisa narkotika dan psikotropika injeksi, sebaiknya bagaimana menurut regulasi? Yang sisanya Pak Halim. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah boleh psikotropik dan narkotika ada di troli emergency? 1 menit bisa ya Kak?
Kayaknya Pak Halimah sudah langsung ini nih, oke, langsung bisa keluar pertanyaan. Dok, izin Oke. terkait Ya. Mau apa saya boleh izin sholat? Mau Jumatan? Ya silakan. Terima kasih Saya banyak. izin mungkin sejawat semua Iya. kan harus sholat Jumat. Terima kasih. Terima Dok, kasih ya, banyak Assalamualaikum Dr. warahmatullahi Doni. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo Pak Halim, kira-kira kalau oke. tadi sisa narkotik psikotropika itu dikemanakan? Kemudian yang kedua, apakah boleh di troli emergency ada narkotik dan psikotropik gitu? Oke. Begini, jawaban saya yang pertama, bagaimana untuk sisa narkotik dan psikotropik yang ada di rumah sakit. Jadi memang kan seringkali ini menjadi sebuah masalah ya di rumah sakit. Kenapa? Karena ada pasien gitu. Misalnya dia membutuhkan fentanyl untuk perawatan di ICU begitu ya, Ya, Pak, pas operasi kira-kira dan sisanya bisa di kemana Pak? Gitu mungkin ya kalau ya, yang bentar ya Bu ya. Ya. Jadi karena dia menggunakan fentanyl, menggunakan midazolam dan seterusnya di ICU ataupun di kamar operasi, itu kan kadang obatnya disiring pam tetapi belum habis, ternyata pasiennya sudah membaik begitu kan. Sudah di tapering off ataupun sudah dihentikan. Nah, sisanya ini terus bagaimana? Sisanya ini seharusnya kita, kalau kita berbicara regulasinya, harus disimpan, diserah terimakan kepada farmasi, kemudian farmasi melakukan pemusnahan narkotika dan psikotropika sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi harus pemusnahannya kita nanti mengundang dari Dinas Kesehatan, dari BPOM secara berkala, misalnya 3 bulan atau 6 bulan begitu, kita buatkan berita acara pemusnahan, terus kita musnahkan dan ditandatangani bersama ya oleh Dinkes dan BPOM. Kalau kita berbicara regulasinya, jadi apakah boleh kita musnahkan langsung dibuang di saluran dan seterusnya? Ini tidak boleh. Sehingga farmasi yang ada di kamar operasi dan di ICU itu yang biasanya dua tempat itu ya, yang banyak menggunakan narkotik dan psikotropik itu harus melakukan serah terima dengan perawat atau dokter yang memberikan terapi kepada pasien terhadap sisa-sisa obat narkotik dan psikotropik. Nanti kalau di stomo gimana? Kita tampung di dalam wadah, misalnya wadah botol agak besar begitu ya. Ini untuk fentanyl, ini untuk midazolam, ini untuk morfin. Nah, nanti setelah 6 bulan ya kita kumpulkan jumlahnya cukup banyak, kita buatkan berita acara pemusnahan untuk sisa fentanyl, morfin ataupun narkotik psikotropik yang ada dari kamar operasi. Yang kedua adalah bagaimana dengan obat narkotik dan psikotropik di troli emergency, apakah diperbolehkan sepanjang dia untuk kebutuhan emergensi boleh. Karena apa? Misal begini, di troli emergensi di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu salah satunya ada namanya diazepam. Kenapa kita menyiapkan diazepam? Karena dengan pertimbangan dari tim Code Blue, kalau ada pasien kejang mau tidak mau kita harus segera menolong. Pasien yang kejang misalnya karena ada hiperkloremia gitu ya, hipernatremia begitu, itu harus kita tolong segera karena kalau enggak bisa meninggal dia. Maka kita siapkan itu di dalam troli emergency. Troli emergensinya itulah yang harus kita buat prosedurnya. Kita harus segel, dengan segelnya itu ada nomor serinya begitu ya, harus kita cek rutin dan seterusnya. Inilah suatu prosedur yang bisa kita upayakan untuk mencegah jangan sampai obat-obat narkotika atau psikotropika yang pada saatnya dia ada di dalam troli emergency itu bisa sampai digunakan secara tidak benar. Begitu dari Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim, sangat-sangat jelas. Nah, mungkin ini waktunya juga sudah terbatas. Saya cari pertanyaan yang singkat kali ya, yang bisa buat Ibu Yovita. Saya lihat sebagian juga sudah terjawab ya di chat. Ini barangkali yang masih muncul belum terjawab kali ya. Ini aja Bu Yovita, berapa lama ketahanan obat tablet yang diracik dengan sediaan sirup? Jadi tablet yang dicampur ya dengan sirup. Ya, Bu Yovita.
Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi kalau seperti itu kita akan mengikuti Beyond Use Date dari sirupnya tersebut gitu. Nah, sirup-sirup komersial saat ini sudah dipersyaratkan oleh Badan POM untuk memiliki Beyond Use Date berapa lama setelah dibuka dia masih bisa bertahan. Itu ya, hampir semua sirup komersial apalagi dengan adanya kemarin ya kasus EGD-EG itu semakin ketat untuk regulasi obat sirup, jadi bisa dilihat di situ. Sehingga kalau misalnya dia dikasih serbuk racikan di dalamnya, tetap kita mengikuti Beyond Use Date dari si sirupnya tersebut berapa lama setelah dibuka, sesuai dengan yang ada di kemasan. Nah, kalau misalnya nggak ada di kemasan, gimana gitu ya? Nah, untuk obat sirup, yang sifatnya kan berarti dia liquid yang mengandung air gitu ya. Itu kalau saya nggak salah dari USP yang lama, kalau dari USP yang lama ya, itu masih di 35 hari Bu Ida. Demikian, tapi tetap ya harus mengikuti yang terta dari produsennya, ikutin yang itu. Terima Jadi kasih. sama sesuai dengan produsennya. Ya, Yes. terima kasih. Teman-teman masih ada. Sayang sekali, bukan yang boleh kali ya. Mungkin karena barangkali ada yang mau Jumatan. Karena waktunya sudah terbatas, nanti mungkin boleh kalau ke Dokter Ana barangkali. Ya, nanti Dokter Ana bersedia kalau ada yang mau Boleh konsultasi. sekali satu lagi ya. Ya, boleh. Silakan satu kali aja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Dr. Putri dari PT KAI, izin untuk bertanya. Maaf dok, izin nanya kalau bagaimana cara mencegah kekambuhan pada pasien yang sebelumnya memiliki riwayat gangguan psikotik. Nah, apakah perlu dilakukan pemeriksaan rutin, misalnya kayak MMPI 3 tahun sekali, atau ada alat bantu lain untuk memastikan bahwa pasien ini sudah baik-baik saja, karena pasiennya sudah lepas obat. Baik dok, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Dokter di KAI ya? Oke, jadi ini kita bicara karyawannya gitu. Oke, untuk psikotik kita tahu perjalanan penyakitnya, dia itu bisa remisi, ya, kemudian dia mengalami kekambuhan, ya. Artinya apa? Dia bisa setelah minum obat sekian lama gitu ya, kemudian dia berhenti, dia bisa melakukan aktivitas kembali dan itu apa? Bisa bekerja kembali gitu ya. Kalau nggak belajar kembali atau bekerja kembali, tapi dia akan menjadi rentan mengalami kekambuhan apabila ada stresor yang dia alami di peristiwa kehidupannya. Jadi bagaimana? Ya mungkin harusnya dicek rutin, ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu ya, tergantung beban kerja dia. Jadi saran saya untuk yang pernah ada riwayat gangguan psikotik bisa ditempatkan di tempat yang stresornya rendah, ya. Yang kelihatannya dia jarang kontak, ya. Pokoknya beban kerjanya tidak terlalu berat gitu ya. Kemudian ada cek rutin. Itu aja mungkin dokter. Ya, kalau ada apa-apa silahkan boleh hubungi dengan pusat kesehatan jiwa terdekat. Begitu dokter. Terima kasih Dokter Ana. Rasanya waktunya sangat sempit ya. Mungkin nanti ada episode-episode lain yang dilanjutkan dengan acara-acara seperti ini. Mohon izin saya sebelum mengakhiri acara, saya sampaikan dulu kesimpulan dari pemaparan 4 pemateri tadi. Yang pertama yaitu dari Dokter Ana, kejadian gangguan emosional pada remaja dan usia produktif ini cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian yang sangat ketat. Gitu. Kemudian lanjut dengan Dokter Doni tadi, pemberian terapi dengan psikotropika di PPK 1 itu kita sesuaikan dengan kompetensi. Nah mungkin sebaiknya dipertimbangkan untuk merujuk pasien ya, jika memang sudah diperlukan. Kemudian ketiga yaitu dari Bapak Apoteker Halim, pendistribusian, penyerahan dan penulisan itu diatur oleh regulasi. Jadi kita harus menghindari dalam satu resep itu adanya obat narkotika dan psikotropika karena memang kan harus didokumentasikan. Jadi supaya tidak bingung mau mendokumentasikannya bagaimana. Nah, dari Apoteker Yaupita itu pengkajian resep sangat penting untuk mencegah DRP agar pasien itu dapat menerima obat tepat, aman ya,
patient safety-nya itu kita utamakan untuk pengkajian resep ini. Kajian resep tadi ada beberapa pengkajian dari administratif, farmaseutik tadi yang banyak ya kalau racikan ya, terutama ya tidak masalah stabilitas, kemudian masalah tidak bisa diracik ya, farmaseutik itu banyak sekali. Nah, itu mungkin kita harus perhatikan apakah obat itu dapat diracik atau tidak. Nah, demikian mungkin terima kasih Dokter Ana, Dokter Doni sudah berangkat, Apoteker Yovita, Apoteker Halim ya yang telah memberikan materi yang luar biasa buat kami gitu ya. Nah, saya mohon maaf jika dalam memimpin tadi sesi kedua ini agak keburu-buru ya, karena memang di waktunya terbatas, sementara kita pengen dapat materi yang baik. Mohon izin sebelum ditutup, saya akan menyampaikan sedikit pantun ya. Jadi mohon maaf kalau ini pantunnya agak-agak sensitif. Badan gemuk, banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat. Cakepnya mana? Nih, terima kasih sudah menyimak. Semoga acara kali ini bawa manfaat. Terus plus buat pemateri kita. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya serahkan kepada MC.